Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Kitab Ayub pasal yang ke-12. Saudara, sedikit mengingatkan buat kita semuanya bahwa Kitab Ayub ini sebenarnya memiliki tema besar, sebuah kalimat tanya. Mengapa orang benar diizinkan menderita? Mengapa orang yang hidupnya saleh kok mengalami kesulitan? Mengapa orang yang hidupnya benar, jujur, menjauhi kejahatan, kok hidupnya sengsara? Nah, saudara, kita memang kadang sulit untuk menjawab hal itu. Tetapi kalau saudara ikuti secara rutin, ya, sabar, lalu giat terlibat di dalam pembelajaran Bible Study Online CK7, saudara akan mengerti mengapa orang benar diizinkan menderita. Nah, hari ini kita akan belajar ketika Ayub diberi nasihat oleh ketiga sahabatnya, lalu Ayub itu menjawab kritikan mereka. Ketika Ayub menjelaskan duduk permasalahannya. Nah, seperti apa, saudara? Sebelum kita membaca, kita merenungkan, dan kita mengambil rema di dalamnya, mari kita minta Tuhan mengurapi kita. Kita hampiri Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah kita. Kami datang kepadamu, mohon hikmat-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sanggup memberikan yang terbaik. Kami rindu kepadamu Tuhan. Kami rindu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Yes, yes Lord. Haleluya. Sungguh, hanya Yesus yang kami kagumi. Hanya Yesus yang kami agungkan dan muliakan. Sebab Engkau membela, menuntun, memberikan hikmat, menuntun kami kepada jalan-jalan yang benar itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kami membuka hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman Allah. Supaya hidup kami dituntun olehnya. Menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu kal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah saudara. Ayub ini memiliki 4 sahabat sebenarnya. Di dalam masa-masa penderitaannya, keempat-empatnya itu datang kepada Ayub. Tetapi pasal-pasal mula
awalnya saudara hanya 3 sahabat. 3 sahabat itu adalah Elifas, Bildad, dan Sofar. Ya, Elifas, Bildad, dan Sofar. Nanti masih ada 1 sahabat lagi namanya Elihu. Tetapi dari 3 sahabat pertama ini saudara, itu memberikan sebuah pemahaman tentang kehidupan yang seolah-olah baik tetapi kurang tepat. Mengapa? Selalu saya katakan, ketiga sahabat Ayub ini, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar ini, hanya melihat penderitaan Ayub dari segi kesalahan Ayub. Padahal Ayub tidak punya kesalahan. Allah sendiri yang menyatakan, ini orang saleh, jujur, hidup benar, menjauhi kejahatan, dan bergaul karib dengan Tuhan. Jadi pada unsur kesalahan dalam diri Ayub tidak terbukti. Nah, karena ketiga sahabatnya itu berpijak kepada pengertian yang salah, maka nasihat-nasihat yang kelihatannya baik itu tetapi tidak tepat. Sekali lagi, karena mereka mengecap Ayub, orang yang bersalah, orang yang berdosa, layak mendapatkan hukuman Tuhan. Nah, ini kesalahannya, saudara. Nah, oleh sebab itu, di pasal yang ke-12 ini, Ayub itu menjawab dengan kritikan kepada ketiga sahabatnya ini. Khususnya kepada Sofar, saudara. Karena setelah ketiga-tiganya memberikan nasihat, memberikan sebuah mau menawarkan jalan keluar, tetapi Ayub tidak terima. Mengapa? Karena Ayub merasa, aku nggak salah. Aku nggak melakukan kejahatan seperti yang kalian tuduhkan. Jadi Ayub menjawab kritikan. Dengan cara apa? Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Nah ini saudara. Kita belajar sekarang. Mari kita akan membaca dari Ayub pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat ke-16. Walaupun ada 25 ayat, tetapi nanti kita ambil dari ayat yang ke-1 sampai 16 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Diawali dengan sebuah statement keras dari Ayub kepada ketiga sahabatnya. Aku pun mempunyai pengertian, sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak. Dan tenteramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji tata kata seperti langit-langit mencecap makanan? Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepasnya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang sesat maupun orang yang menyesatkan. Nah saudara,
Seperti yang kita baca ini, kita sebenarnya sudah bisa mengira-ngira. Jawaban Ayub yang sebenarnya kalau menurut saya, ini menyindir kasar atau sarkasme. Kepada siapa? Kepada ketiga sahabatnya. Yang seolah-olah memberikan nasihat, tapi salah semuanya. Ketika Ayub mendengar ya penuturan shofar, sahabat yang ketiga itu, Ayub kemudian berbicara. Bagi Ayub, sesungguhnya mereka tidak sebijak yang mereka kira. Ini pelajaran buat kita semua. Kadang ya, kalau ada seseorang yang sedang menderita, tiba-tiba ada orang datang, sepertinya mereka menghibur, menguatkan gitu ya. Seolah-olah mengeluarkan semua kebijaksanaannya, hikmatnya untuk membantu saudara yang sedang menderita itu. Tetapi jika yang menolong, yang membantu seperti sahabat-sahabat Ayub ini menganggap bahwa dia adalah orang yang paling bijak, ya ini kesalahannya. Ayub membuktikan seolah-olah kata-katamu itu benar. Seolah-olahnya kamu yang bijaksana. Yang lain gak ngerti semuanya. Ayub menilai bahwa ketiga sahabatnya, perkataan mereka hanya berisi hal-hal yang sifatnya umum belaka. Sifatnya general. Apa itu? Bahwa kalau ada orang yang dihukum Tuhan, pasti hidupnya menderita. Yes, itu benar. Tetapi belum tentu orang yang menderita itu karena hukuman Tuhan. Ini masalahnya. Dasar pemikiran ketiga sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar, mengenai penderitaan dan dosa, juga tidak selalu sesuai dengan fakta yang terdapat di dalam masalah dalam diri orang yang menderita itu. Nggak sesuai fakta, saudara. Sekali lagi ya, kita belajar, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, mari. Yes, Tuhan mau kita berhikmat. Tuhan mau kita bijaksana. Tuhan mau kita menjadi penasehat bagi teman-teman kita yang sedang memerlukan pertolongan. Memerlukan bantuan kita. Tetapi sekali lagi, kata-kata yang keluar dari mulut kita, hendaklah itu dituntun oleh Allah. Bukan pendapat kita. Sebab kalau pendapat kita saja, bisa saja kata-katanya itu indah. Tetapi tidak pada tempatnya. Bukan pada konteksnya. Konteks di sini Ayub hidup benar. Tidak bersalah. Sementara menderita. Jadi kalau dituduh berbuat salah, suruh bertobat, Ayub bingung. Tobat dalam hal apa? Kira-kira seperti itu. Jadi ingat sekali lagi ya. Kita harus betul-betul mampu menempatkan kata-kata yang baik dan benar itu. Sehingga menjadi sebuah nasihat yang berdaya guna bagi saudara kita yang sedang menderita. Dan di sini saudara, secara sarkastik, artinya teguran, sindiran yang kasar, Ayub menambahkan, ketiga temannya tadi suruh belajar bertanya kepada hewan-hewan. Coba bayangkan. Karena sifatnya ini sastra, saudara. Kitab Ayub menguraikan bisa saja seperti personifikasi. Ya, ada hewan yang bisa berbicara gitu. Ada tumbuhan, bahkan benda-benda itu bisa menyampaikan kemuliaan Allah gitu. Mengerti akan kehendak Allah. Nah, dalam hal ini Ayub bilang begini, coba kamu tanya deh sama binatang-binatang. Coba kamu tanya sama hewan-hewan itu. Mereka saja tahu bahwa Tuhan mengirimkan bencana, Tuhan bisa mengirimkan malapetaka. Mereka tahu. Mereka ngerti. Lah kok kamu nggak ngerti kalau bencana malapetaka ini itu bukan karena kesalahanku. Kira-kira seperti itu. Apalah aku sebagai manusia. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah memutuskan, siapalah aku? Binatang aja tahu kalau Allah memutuskan, ya sudah, terima saja. Gitu. Oleh sebab itu,
Ayub mengingatkan sahabat-sahabatnya agar berhati-hati dalam membela Tuhan yang belum tentu mereka pahami. Ini saudara. Hati-hati. Kita sering ya mendengar, ada orang yang kerjaannya membela Tuhan gitu ya. Ada yang punya pengertian, mari kita bela Tuhan. Kita bela kebenaran firman Tuhan gitu. Kita bela. Nah, Tuhan gak perlu pembelaan. Tuhan gak perlu dibela. Dia sanggup membela dirinya sendiri. Bahkan setiap keputusannya, saudara. Itu merupakan bukti kebesarannya. Siapa Elifas? Siapa Bildad? Siapa Sofar? Sehingga dia memposisikan diri sebagai pembela Allah. Bahkan dalam hal ini mereka ngawur sengawur-ngawurnya. Oleh sebab itu, kalau saudara punya sahabat, punya teman, dan ketika saudara sedang dalam keadaan yang bersusah, menderita, mengalami sesuatu mungkin ya, didikan atau ujian dari Tuhan. Dan mereka datang memberikan kata-kata yang indah, kata-kata yang hati-hati saudara. Mereka kadang gak ngerti. Mereka belum tentu memahami jalan-jalannya Tuhan. Dalam hal ini mereka cenderung menghakimi Ayub. Tuhan marah. Tuhan tidak berkenan. Bahkan Tuhan menganggap nasihat sahabat Ayub yang ketiga ini, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar, merupakan sebuah kejahatan. Ini pelajaran hari ini, kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita salah menilai orang. Jangan salah ya, sampai salah kita menilai orang. Kamu dihukum Tuhan nih. Kamu sedang dimurkai Tuhan. Padahal Allah sedang menguji. Saya bisa membayangkan bagaimana geramnya, gemesnya Tuhan kepada ketiga sahabat Ayub ini. Kalian gak tahu, kalian gak ngerti. Makanya nanti saudara, ada saatnya bagaimana Tuhan memberikan penyakit kepada ketiga sahabatnya. Dan mereka tidak akan sembuh sebelum Ayub berdoa buat mereka bertiga. Sampai segitunya loh saudara. Kenapa? Karena mereka berusaha membela kebesaran Tuhan dengan cara yang tidak pas. Karena mereka belum kenal Tuhan sejatinya. Ayub menyalahkan cara orang berpikir seperti ini. Seolah-olah kalau ada orang yang menderita itu karena kejahatannya. Seolah-olah kalau bencana datang kepada orang benar itu karena kesalahannya. Nah, orang-orang seperti ini, menilai orang. Mereka hidup mapan, hidup tenang, aman. Kerjanya cuma menilai. Padahal penilaian salah. Kalau hanya sampai penilaian salah, nggak terjadi apa-apa, oke lah. Tetapi karena Tuhan tidak suka, Allah marah kepada orang-orang seperti ini. Itulah sebabnya mengapa Ayub membela dirinya di hadapan sahabatnya dan juga mengakui kebesaran Tuhan. Bahasa sederhananya begini, kalau Tuhan mau gue kayak begini, lu nggak mau ngapa? Kalau Tuhan mau aku seperti ini, kita bisa apa? Itu saudara. Jadi hari lepas hari kita makin belajar mengerti akan rencana Tuhan ya. Tidak semua nasihat sahabat Ayub itu benar. Baik sih baik, tapi kurang benar. Gitu. Nah, di balik itu semuanya, Ayub ini mengerti saudara, bagaimana dia menyikapi terhadap nasihat sahabatnya dan bagaimana menempatkan diri di hadapan Allah. Ini bijak sekali saudara. Ayub ini bijak sekali. Ayub memohon kiranya Tuhan memberi jawaban atau keputusan atas persoalan yang sedang diperdebatkan antara dia dengan sahabatnya. Itu nanti ya di pasal-pasal berikutnya kita akan melihat bagaimana Ayub itu berkata, Tuhan mari ya singkapkan keputusanmu,
jawabanmu atas perdebatan aku dengan sahabatku ini? Ayo Tuhan, singkapkan. Gitu. Ayub juga merindukan kesempatan untuk apa? Berdiri di depan Allah. Nanti pasal yang ke-14, saudara. Ayub akan berkata, Tuhan, aku mau berdiri di hadapan-Mu. Supaya apa? Supaya aku mengerti betul duduk persoalan masalahku itu seperti apa. Aku pengen tahu Tuhan, kenapa hal ini terjadi. Dan luar biasanya, saudara. Nanti Ayub di hadapan Tuhan tetap dinyatakan orang yang tidak bersalah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya. Ayub punya kebijaksanaan menjawab kritikan ketiga sahabatnya dengan kebenaran. Lalu dia berdiri di hadapan Tuhan, tidak mengkritik Tuhan loh, tetapi berdiri di hadapan Tuhan bilang, Tuhan nyatakan supaya perdebatanku dengan sahabatku ini clear, jelas. Dia mengerti, aku mengerti. Tujuan aja seperti itu. Dan inilah yang membuat Tuhan tuh suka sekali dengan Ayub, saudara. Dia di tengah-tengah penderitaannya, makin dipojokkan oleh sahabat-sahabatnya, tapi dia berdiri di hadapan Tuhan. Singkapkan Tuhan, nyatakan, jawab semua pertanyaan-pertanyaan para sahabatku dan pertanyaan daripadaku. Supaya perdebatan kami ini menjadi perdebatan yang tahu selesainya seperti apa. Oleh karena sahabat-sahabat Ayub tidak dapat memecahkan masalahnya, saudara. Ayub meminta Allah untuk berbicara kepadanya. Wah, luar biasa ini. Ayub ini berdiri seolah-olah seperti seorang pengacara yang baik. Ayub telah mempersiapkan pembelaannya. Dan ia yakin bahwa ia bisa memenangkan perkara ini. Meskipun dia tahu bahwa bisa saja Allah membinasakan Ayub. Bisa saja. Tetapi Ayub sudah punya pegangan yang kuat bahwa dia tidak bersalah. Makanya saya katakan ya saudara, orang benar itu sulit untuk dijatuhkan. Ya, mungkin bisa tergeletak, tapi dia akan bangkit kembali. Ya, oleh tipu muslihat orang-orang yang jahat, oleh tipu muslihat iblis orang benar sepertinya jatuh, tapi dia tidak pernah tergeletak. Ayub pada posisi ini jatuh. Bukan karena kesalahannya, bukan karena kejahatannya. Tapi saudara lihat nanti, dia tidak pernah tergeletak. Dia nanti akan bangkit kembali dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu hebatnya Ayub yang kita teladani hari ini, saudara. Ayub mengakui bahwa hanya di dalam Allah lah hikmat dan kekuatan. Tadi di ayat yang ke-13 ya. Pada Allah, ya, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Hal ini kita dapat belajar satu hal. Pertama begini. Orang percaya tidak boleh berpikir bahwa Allah menjanjikan hidup tanpa kesukaran. Tanpa kesulitan. Ayo, hapus dalam pikiran kita bahwa kita tidak boleh berpikir Allah menjanjikan hidup kita mulus-mulus saja. Orang benar tidak akan mendapatkan kesulitan. Hapuskan itu, saudara. Teladannya ayat ini. Ayub menjelaskan. Jadi, kalau saudara berpikir, aku sudah jadi orang Kristen. Aku rajin melayani. Rajin beribadah. Membawa korban persembahan. Ya, memuji Tuhan setiap waktu. Tapi mengapa penderitaan selalu aku alami? Sekarang mengerti kita. Ya, bahwa Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Bahkan seringkali Yesus ketika dia berjalan dengan para muridnya bilang, pikul salib. Ikut menderita. Sebab nanti dalam pikul salib ada kemuliaan. Lulus dari penderitaan ada mahkota. Jadi sekali lagi ya, orang percaya, orang beriman tidak boleh berpikir bahwa Allah menjanjikan hidup tanpa kesukaran atau kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Allah sedang mengarahkan suatu peristiwa dalam kehidupan anak-anaknya. Dengan tujuan apa? Menguduskan pribadi dan menggenapi kehendak Allah dalam kehidupan anak-anaknya. Saudara tahu, ketika Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub, Allah sudah memperhitungkan loh saudara. Yang pertama apa? Ini orang pasti kuat. Ayub pasti kuat. Firman Allah berkata, Allah tidak pernah memberikan beban melebihi kekuatan kita. Jadi ketika Allah mengizinkan Ayub dicobai iblis, Allah sebenarnya sudah punya pikiran, Ayub pasti menang. Seperti itulah pemikiran Allah kepada kita. Kalau kita hidup benar, ya, kita berjalan di dalam kebenaran Allah. Kalau pencobaan datang, ujian sedang melanda kita, Tuhan memastikan bahwa kita kuat. Sebab apa, saudara? Allah tidak pernah meninggalkan. Ayub tidak pernah ditinggalkan Allah sendirian. Terbukti apa? Terbukti Allah nanti menyatakan dirinya kok. Kalau Tuhan meninggalkan Ayub, dapat dipastikan Ayub tidak berkenan. Seperti Allah meninggalkan Saul. Allah tidak berkenan lagi pada Saul. Tetapi Ayub tidak. Ayub tetap ada di dalam pantauan. Di radarnya Tuhan. Supaya kapanpun iblis melebihi pencobaannya, Allah akan turun tangan. Dan ini yang terjadi, saudara. Ya, jadi lewat peristiwa Ayub ini kita tahu sekarang bahwa Allah tidak pernah menjanjikan hidup orang benar itu tanpa kesulitan. Yang kedua, tujuan ujian dan percobaan Allah supaya hidup kita makin kudus dan rencana Allah tergenapi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, di dalam hidup kita ini, saudara, tidak pernah sesuatu dapat kita pahami dengan sempurna. Mengapa, saudara? Karena kita manusia. Kita mungkin nggak tahu ini kenapa bisa terjadi ya. Nggak semua dapat kita pahami. Karena kita manusia, terbatas. Hanya Allah lah yang mengerti, mengetahui, paham segala sesuatu. Itulah sebabnya di pasal-pasal berikutnya nanti Ayub datang kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak paham, nggak ngerti nih, kenapa seperti ini. Aku nggak ngerti masalahku apa. Teman-temanku juga nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba menuduh aku. Sekarang berbicaralah. Sekarang ucapkan kebenarannya. Jadi supaya mengerti apa yang tidak dapat kita pahami. Datang kepada Allah yang maha tahu. Mengerti segala duduk permasalahan saudara dan saya. Wow, belajar dari kitab Ayub, saudara, itu belajar dari kehidupan yang betul-betul real, yang betul-betul nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tetap setia kepada Tuhan, jangan lari dari jangkauan Tuhan, jangan keluar dari radarnya Tuhan. Sekuat apapun ujian, sehebat apapun pencobaan dari iblis, kita mampu mengalahkan dan tampil sebagai pemenang. Orang benar bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Ayub bisa jatuh menderita, tapi dia tidak akan pernah tergeletak. Karena tangan Allah menopang dia. Dan itulah Ayub pasal yang ke-12. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami belajar bagaimana ketika kami pada posisi sahabat-sahabat Ayub, kami belajar. Jangan sampai kami mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah berhikmat, padahal jauh dari hikmat. Ampuni kami kalau kami pernah melakukan hal itu. Kami menghakimi orang lain. Kami mengecap orang lain itu bahwa dia salah, dia berdosa, patut dihukum, wajar dimurkai Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami seperti ketiga sahabat Ayub ini. Berkata-kata baik tapi belum tentu benar. Seolah-olah membela Tuhan. Kalau kami pada posisi Ayub, kami mau meneladani bagaimana Ayub menyelesaikan masalah. Dia tetap mengkritik ketiga sahabatnya. Tapi terhadap Tuhan,
dia memohon keadilan, mohon pengertian, mohon penyingkapan atas masalahnya. Supaya perdebatan dia dengan sahabatnya dapat terselesaikan. Terima kasih Bapak untuk sosok Ayub yang Tuhan jadikan teladan buat kami semuanya. Kalau kami diizinkan menderita, diizinkan Tuhan mengalami masalah demi masalah, tujuannya supaya kami bergantung kepada Tuhan. Tidak keluar dari rencana Tuhan, ada dalam jangkauan Tuhan. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Tetap kuat, sabar, tabah, dan tahan uji. Dengan demikian kami akan tampil sebagai pemenang. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami, terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.